Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 15. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, Aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari." Lalu Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaah Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah.
Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertumbuh sesuai dengan arah yang dikehendaki Tuhan. Yesus dalam Injil hari ini mengangkat sebuah analogi penabur ketika berbicara tentang spiritualitas kepada para pengikutnya. Bagi Yesus, spiritualitas adalah benih yang ditaburkan dalam hati oleh setiap orang yang percaya. Benih itu dapat tumbuh atau malah kering dan mati. Itu sangat tergantung pada lahannya, yaitu suasana kebatinan setiap orang beriman. Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu viral nasihat Romo Eko bahwa orang tidak dapat berdoa dengan hati yang penuh dengan hal yang buruk seperti iri dengki dan lain sebagainya. Jadi hal rohani tidak bisa bertemu dengan hati yang tidak dalam keadaan siap sehingga tidak dapat bertumbuh. Diungkapkan bahwa kita hanya bisa bertumbuh kalau kita sudah mendefinisikan hal menjadi orang seperti apa kita nanti. Ke sana kita akan mengarah. Maka diri yang tidak siap akan gagal bertumbuh bahkan secara rohani. Inilah penekanan Yesus dalam perumpamaannya.
Oleh karena itu, marilah dengan bantuan rahmat Tuhan, kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh, tahu bahwa secara rohani kita akan bertumbuh ke arah yang dikehendaki Tuhan. Ketika benih roh yang ditaburkan dalam hidup kita datang, kita sudah siap untuk menjadi apa saja yang benih itu harapkan dalam pertumbuhannya, menjadi lahan yang subur dan siap. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.